Halo guys, balik lagi sama gue di Sabi Motovlog. Dan di podcast kali ini gue akan bikin pengumuman ya. eh, Gimana kelanjutannya tentang R25 yang gue punya. Jadi gue harus minta maaf ke kalian semua. Gue sebelumnya udah merencanakan ini itu untuk R25. Cuman karena satu dan lain hal ya membuat gue akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan R25 gitu. Seperti yang kalian tahu, R25 itu adalah motor yang bisa dibilang termurah di kelasnya, yaitu kelasnya itu 2,5 2 silinder pada saat itu ya, apalagi kan tahun 2014 yang berarti itu awal keluncurannya R25, itu tuh paling murah gitu loh ya. Harganya itu mirip-mirip sama CBR 250R yang dual kin ice tuh, CBR 250R yang 2014. Bisa dibilang sama CBR 250R CBU Thailand yang dual kin ice itu masih mahal CBR 250R gitu loh. Jadi emang itu paling murah di kelasnya. Dan pada saat itu ya dibilang paling kenceng ya pada saatnya juga gitu. Tapi apakah sekarang paling kenceng? Enggak. Sekarang yang paling kenceng adalah Ninja dan CBR gitu ya. Itu yang berada di top levelnya dari kelas 250 cc. Nah, itu Ninja sama CBR gitu. Nah, ya pasti yang namanya Kawasaki Honda adalah motor-motor yang bagus kualitasnya gitu ya. Nah, karena MT dan R25 ini pada saatnya itu yang termurah, otomatis sekaligus terendah di kelasnya gitu loh. Ya, terendahnya itu bukan masalah performa. Performa mungkin ya bisa bisa di apa bisa diakalin terus, tapi performa juga sebenarnya oke-oke aja untuk Yamaha gitu ya, karena Yamaha ya seperti kalian tahu gitu ya, Yamaha emang performanya ya emang udah resmi pabrikannya tuh udah gawat gitu. Nah, tapi ada beberapa faktor yang nggak dipikirin nih kalau bagi gua, yaitu banyak ya. Ada faktor pengereman, terus pokoknya macam-macam deh ya. Dan ketika kita pakai motor tersebut pasti berbeda banget sama yang namanya pakai motor Honda atau Kawasaki atau yang motor-motor yang lainnya yang bagus-bagus itu kayak Suzuki segala macam ya. Yamaha itu paling eh, mengutamakan ya penjualannya aja gitu. Dan akhirnya untuk jual bekasnya juga itu sangat anjlok harganya ya. Jadi R25 ya dibandingkan dengan motor-motor sekelasnya itu pasarannya harganya paling rendah gitu loh ya. Ya, jadi kayak misalkan nih ya, R25 2014 itu paling mahal mungkin 30 jutaan gitu. 30 juta itu udah paling mahal. Jadi gue konsul sama Iman, kalau motornya kayak gitu ya 20 juta lebih. Dan di situ gue kaget, wah anjir 20 juta doang ya. Itu sama aja kayak waktu gue jual MT25 gue tahun 2016 yang abis kecelakaan parah, crash parah gitu loh. Cuman laku 20 juta gitu ya. Dan itu dan itu benar-benar membuat gua ya jadi jadi gimana ya? Jadi gimana ya? Jadi berpikir dua kali untuk melanjutkan bersama si R25 ini gitu loh. Karena gini guys, walaupun kita punya motor untuk kita pakai segala macem, tapi kita harus tetap mikirin harga jual nantinya gitu loh. Karena jangan sampai nih motor yang kita pakai sekarang itu nggak bisa diandalkan gitu loh dari segi apa eh, penjualan nantinya gitu, dijual kembalinya gitu loh ya. Dan gue lihat eh, kayak Honda, Kawasaki itu lebih oke untuk penjualannya lagi gitu loh. Nah, akhirnya itu beberapa faktor yang membuat gue akhirnya nggak bisa terus sama Yamaha R25 ini gitu. Dan
Yang paling kerasa adalah dimana saat gua kan biasa kalau pakai motor kayak gitu kan pasti ada saatnya kita bejek gas gitu lah ya. Kita bejek gas, enak, tenaganya dapet gitu ya. Cuman yang gua nggak apa, yang gua nggak suka gitu ya, motor itu terasa ngambang. Jadi pas di kecepatan tertentu, motornya tuh nggak stabil gitu. Jadi motor itu biasanya sesuai dengan cc sama apa berat tuh sesuai. Tapi ini bisa dibilang motornya ngambang pada saat dia lari gitu ya. Dan itu gue nggak suka karena takutnya apa? Bisa ngebuang ya kan? Dan nggak stabil gitu. Jadi membahayakan diri sendiri gitu kan. Ya, eh kan emang di jalanan nggak boleh ngebut-ngebutan segala macam. Iya, gue ngerti. Cuman maksudnya apa? Itu adalah bagian dari tes gitu ya. Dari tes ketika kita memilih mana motor yang tepat untuk kita gitu loh. Jadi kalau motor kayak begitu ya, walaupun emang menyalahi aturan ngebut-ngebutan di jalan raya, tapi kan itu adalah bagian dari tes gitu ya. Orang banyak yang bilang tes di Sentul aja ya itu untuk orang-orang tertentu gitu loh. Ya, lagian ini larinya juga sebenarnya nggak lari-lari banget kok. Kayak 80 aja tuh udah kerasa ngambangnya gitu loh. Jadi ya, gue dari situ udah mulai berpikir gitu ya. Dan akhirnya berpikir ulang lagi untuk ya udah deh kalau kayak gini caranya, kalau kayak gini jadinya, ya emang gue emang kangen sama karakteristik mesin R25 atau MT25. Gue kangen rasa berkendara pakai R25 atau MT25. Cuma rasa kangen itu akan kalah sama yang namanya realita gitu loh. Oh, realitanya begini gitu loh. Masa kita mau lanjutin? Kita kita namanya apa? Nggak menghargai nyawa kita dong gitu. Kita namanya nggak menghargai apa? Nggak menghargai pemberian dari Allah gitu ya. Ya, jadi kita nggak menghargai Allah gitu sama aja kayak gitu ya. Dan di sini gue malah bener-bener memandang sebelah mata yang namanya performa mesin gitu. Yang tadinya gue pikir, wah performa mesin pasti pengaruh banget bagi gue. Tapi ternyata bukan itu yang pengaruh bagi gue. Tapi yang pengaruh bagi gue adalah keamanan dan kenyamanan gitu loh. Ya, kita pasti nggak mau lah pakai motor yang emang nggak aman dan nggak nyaman bagi kita gitu kan. Ya, sedangkan emang iya si R25 itu bisa dibilang bukan motor yang nyaman dan juga bukan motor yang aman gitu loh ya. Semua apa fairing-fairingnya itu plastik-plastikan begitu kan ya. Fairing udah pasti plastik, cuman jenis plastiknya pun bukan yang plastik yang kokoh gitu ya. Pokoknya kalau udah jatuh tuh udah aja udah pecah aja tuh fairingnya kan. Bahkan apa lampunya itu tuh gampang banget pecah gitu loh ya. Kualitasnya tuh mirip-mirip sama kualitas lampunya eh, Kawasaki apa Kawasaki Ninja RR Mono gitu ya, yang dimana emang dijual dengan harga yang sangat miring gitu loh ya. Jadi yang gua ambil pelajaran dari sebuah motor yang dibuat oleh pabrikan yang hanya mengedepankan harga jual, menekan harga jual gitu ya. Ya kalau yang gua ambil dari pelajaran itu sih ya usahain jangan beli yang kayak gitu loh. Karena ya emang pasti kalau yang namanya harga jual dibikin serendah-rendahnya, ya pasti kualitasnya pun dibikin serendah-rendahnya juga gitu loh. Oke, apa keluar dealer gitu ya, kita lihat, wih bagus ya, apa ternyata nggak terlalu pengaruh lah, apa fairingnya segala macem. Tapi kalau udah dipakai bertahun-tahun, nah itu baru kerasa gitu loh, ya. Dan gue aneh juga tuh waktu ngeliat di OLX, waktu lagi lihat cek harga pasaran R25 yang tahun 2014,
itu ada orang kredit R25, lupa gue tahun berapa ya, apa masih jadi over kredit gitu dia jual, dan kreditnya itu masih 30 kali lagi. Berarti kan 30 bulan lagi gitu kan. Wah anjir, lebih dari setahun masih gitu ya. Ya, lebih dari 2 tahun malah ya kan. Jadi ya orang-orang kok kenapa nggak berpikir gitu loh, dengan mereka mengeluarkan uang segitu apakah worth it untuk apa, untuk beli R25 itu gitu ya. Sedangkan emang motornya menurut gua sih, gua abis dari Honda gitu ya, ke situ ya Allah, kayak ya udah gitu loh, wassalam aja ini mah gitu. Kalau gua kalau setiap gua agak kenceng dikit tuh, pikiran gua tuh ini guys, langsung ke wah ini kalau gua misalkan amit-amit napa-napa nih ya kan, kesenggol apa, kesenggol dikit gitu kan, ini gue langsung mampus nih, pikiran gue begitu. Karena ya itu motor nggak ada stabil-stabilnya gitu loh. Mungkin kalau orang-orang lain tuh bisa mengakali dengan cara pakai part-part yang mendukung kestabilan motornya gitu loh. Tapi kalau gue nggak bisa, kalau gue nggak bisa kayak gitu. Dari originalnya itu udah harus stabil gitu loh. Ya, udah harus proper dari original gitu loh. Gue nggak mau yang pakai part-part ini biar bisa stabil. Ya itu mah jajan gitu loh. Ya gua gimana ya? Gue tuh bakal jajan gitu ya. Masalah motor gue bakal jajan. Cuman jajannya tuh bukan yang masalah kayak gitu-gitu. Menurut gue itu nggak worth it gitu loh. Ya, lu keluarin uang lagi untuk apa, ngasih kestabilan di motor lu, kayaknya wah gila sih, parah banget gitu. Dan emang ya itu yang sering gua rasain adalah ya setiap gua lari dengan R25 tuh kayak rasanya ya udah, urusan gue tuh sama Allah aja udah gitu. Gue udah kayak deket banget gitu. Waduh, gue wah nggak beres motor kayak gini kan. Ya akhirnya dengan segala terpaksa gitu ya. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu ya. Mau dilanjutin juga nggak bisa gitu ya. Dan tadi kan gue nih baru aja pulang dari apa, ngeliat KTM RC kan 250 kan. Tapi emang KTM RC tuh ya namanya juga motor Austria tapi punyanya India, jadi ya gimana ya, ya kalau gue sih nggak demen gitu ya. Dari awal starter juga udah kedengeran suaranya, wah anjir suaranya emang sih ada karakteristik, cuman langsung mengingatkan gue sama sebuah pabrikan motor yang sudah terkenal di India dan di Indonesia, banyak yang pakai juga gitu loh. Jadi gue langsung teringat gitu, wah anjir, gue kebayang betapa bergetarnya motor itu gitu ya. Oke lah, satu silinder gak apa-apa. Cuman maksudnya satu silinder boleh. Cuman getarnya itu yang gua nggak inginin gitu loh. Ya. Jadi walaupun dulu 50 motor Eropa kayak dengan apa, dengan knalpot begini begitu. Ya gua kayak ya udah, akhirnya gua nggak srek gitu sama motor itu gitu loh. Akhirnya gua nggak jadi deal tadi, dan emang dia masang harga juga keterlaluan, dan dia suruh gue nambah 6 juta pada saat itu. Ya, pada tadi tuh dia tuh suruh gue nambah 6 juta. Waduh, R25 ditukar RC 250 disuruh tambah 6 juta. Kan ya gimana ya? Dan menurut gue di situ amannya adalah gue itu yang nyamperin. Jadi maksudnya ya nggak ada kata nggak enak lah untuk bilang tidak gitu ya. Kecuali kalau orangnya yang nyamperin gitu ya. Orangnya nyamperin terus apa, kita bilang nggak jadilah gini gini gini, nggak, itu nggak enak gitu. Tapi kalau kita yang nyamperin ya orang, kita nggak nyita waktunya dia kok gitu, gitu sih. Dan terus apa dong yang apa yang akan diganti ya, motor yang akan lu ganti gitu ya, motor yang akan gantiin posisi R25 lu sekarang tuh apa gitu ya. Sampai sekarang gue belum bisa ngasih tahu, dan gue belum bisa, karena gue belum bisa apa mastiin juga apanya. Tapi mungkin ada kemungkinan pabrikan dari Kawasaki ya gitu. Motor 2,5 juga tapi pabrikan dari Kawasaki, bukan ZX25.
ya. Karena ZX25 itu adalah motor yang nggak worth it sama sekali bagi gua, ya. Itu mungkin hanya untuk pecinta-pecinta apa motor-motor aja gitu ya, yang hobi-hobi motor aja. Karena menurut gua 250 4 silinder itu teknologi kuno. Jadi kenapa diciptain silinder banyak itu sebenarnya karena mesin itu nggak cukup untuk ngeluarin pakai satu silinder doang gitu loh. Jadi eh, dengan cc yang lumayan gitu ya bagi mesin itu ya, itu akhirnya dia nggak bisa cuma satu silinder ya kan. Nah pada dulu itu kan 250 itu termasuk ya lumayan besar gitu ya. Ya pada akhirnya nggak bisa dikeluarin cuma pakai satu leheran aja itu, nggak bisa dikeluarin cuma pakai satu silinder, akhirnya harus dibikin empat gitu ya. Nah seiring perkembangan zaman gitu ya, mulailah ya kan ada Kawasaki ya kan keluarin Ninja 250 dua silinder ya kan di tahun 2011 gitu kan. Kalau Kawasaki itu udah dari 2000 berapa ya, 2008 juga udah keluar itu yang Z yang Z250 itu, bukan Z250 sih, ZX ya. Apa sih dibilangnya tuh Ninja lah, Ninja 250 yang karbu. Itu udah dari tahun kapan itu, udah lama. Terus di tahun 2011 keluarlah CBR ya kan. CBR ngeluarin motor 250 cc dengan satu silinder ya. Jadi kalau kalian apa ngotot dua silinder tuh teknologi baru, lebih baru daripada satu silinder. Aduh, kalian kemana aja bos? Kalian kemana aja? Ya, kalian lihat dong timelinenya tuh. Ninja ngeluarin duluan, ya 250 dengan dua silinder, ya kan? Terus baru CBR ngeluarin, ya yang mata sempak itu di tahun 2011. Nggak ada sejarahnya CBR tuh udah keluar dari dulu, nggak ada. CBR tuh baru produksi dari 2011 yang 250 gitu. Akhirnya dia buat apa yang mata sempak tuh yang pertama kali itu satu silinder, ya. Karena Honda itu kan emang pusatnya apa istilah tuh kalau otomotif yang paling paling mutakhir lah teknologi gitu loh. Jadi karena teknologinya udah mantep gitu, akhirnya dikeluarin satu silinder 250 gitu loh. Terus di tahun 2014 keluarlah R25 untuk menjadi saingan Ninja 250 Fi pada saat itu ya, dan CBR 250R. Dan CBR 250R mengeluarkan lagi CBR 250R Dual Kin Ice CBU Thailand lagi ya, tapi tetap satu silinder gitu ya. Nah, karena apa Honda udah mulai nggak pede gitu ya karena kehilangan pasar nih. Padahal motornya itu sangat bagus, sangat berteknologi mutakhir gitu ya. Ya akhirnya dikeluarkanlah di tahun 2016 ya, 16 dikeluarkanlah CBR 250 iya CBR 250 RR dengan dua silinder gitu loh. Jadi kenapa ada CBR 250 RR? Karena Honda udah nggak udah kehilangan pasar dari sejak menjual CBR 250R. Makanya CBR 250R CBU Thailand Dual Kin Ice itu sampai sekarang adalah motor langka. Yang dimana artinya pada saat itu nggak banyak yang beli. Karena pasaran meminta dua silinder. Padahal dua silinder itu adalah teknologi lama gitu. Dan sekarang ZX25R keluar dengan 4 silinder. Ya, kita bisa tahu akhirnya itu adalah teknologi yang sangat kuno gitu. Dimana pada saat itu motor 250 masih dianggap berlebihan sehingga tidak bisa cuman keluar dengan satu atau bahkan dua silinder gitu. Jadi harus lebih dari dua silinder, yaitu adalah 4 silinder gitu ya. Dan gue udah ngasih clue ya, kemungkinan besar adalah gue ganti dengan Kawasaki, cuman bukan ZX25R, tapi ada Kawasaki yang gue yakin motornya proper, gue yakin motornya nggak akan menyulitkan, gue yakin kalau kondisinya bagus juga itu motor anteng-anteng aja gitu. Gue tinggal pokoknya nggak ada PR lah, nggak ada PR yang harus gue rapihin lagi. Jadi ketika gue akan menjual motor itu gitu ya, gue nggak akan keluar uang banyak lagi gitu loh. Harus ngerapiin ini, harus ngerapiin itu ya. Jadi langsung dijual aja gitu. Ya paling servis ya. Servis adalah
bentuk kita merawat motor kan. Jadi ya itu emang harus ada anggaran untuk servis gitu loh. Kalau jangan sampai kita pakai-pakai aja tapi nggak servis gitu loh. Ya motor diem aja sebenarnya juga harus diservis gitu loh. Karena ya kalian pasti pernah 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 lihat ya, motor yang dijogrokin aja nggak bisa nyala ya. Itu kan berarti kan emang kurang perawatan gitu kan. Jadi motor mau jalan mau enggak ya emang harus diservis gitu loh. Jadi untuk servis ya kalau misalkan ada yang mengeluh biaya servis yang mahal segala macam ya berarti kan emang belum siap untuk memiliki motor tersebut gitu loh. Ya. Jadi sekian dulu deh dari gue deh. Eh, Nanti kalau ada update lanjutan gue akan update lagi ke kalian ya. Gue Sabi dari Sabi Motovlog, gue pamit. Bye.